Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan publik. Yang dimana analisis kebijakan publik itu adalah suatu teknik yang digunakan oleh organisasi publik untuk memeriksa atau mengevaluasi kebijakan di dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Jadi kebijakan publik ini lebih berperan sebagai memberi saran atau mempertimbangkan pembuat kebijakan untuk mengetahui masalah apa yang sedang dihadapinya. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan. Analisis kebijakan publik berdasarkan kajiannya, kebijakannya dapat dibedakan antara dua, yaitu kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu. Ada tiga bentuk utama analisis kebijakan. Yang pertama itu adalah analisis kebijakan retrospektif, yang dimana maksud dari analisis kebijakan retrospektif ini adalah yang memberi informasi tentang kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan untuk organisasi tersebut. Yang kedua itu adalah retrospektif, yang dimana maksudnya itu adalah mentransformasikan informasi kebijakan yang sedang dilakukan atau yang sudah dilakukan. Dan di sini ada analisis kebijakan retrospektif ini mempunyai tiga tipe analis, yaitu tiga tipe analisnya itu adalah yang disiplin, dan yang pertama itu adalah analis yang disiplin, yang kedua itu adalah analis yang teknis dalam masalah bidang tersebut, yang ketiga itu adalah analis yang berorientasi pada aplikasinya. Tentu saja ketiga tipe analis ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya tertentu. Yang ketiga itu adalah analisis kebijakan integrasi, yang dimana analisis kebijakan integrasi ini adalah gabungan dari analisis kebijakan retrospektif dan analisis kebijakan prospektif yang selalu mensuplai informasi untuk kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk negara. Analisis kebijakan ini juga tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan penyelidikannya terhadap retrospektif dan prospektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus-menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat. Penelitian kebijakan publik melibatkan kehidupan komunitas yang sangat luas dan melibatkan masalah yang perlu diselesaikan oleh masyarakat. Sebagai bentuk intervensi negara dalam kehidupan publik, orientasi kebijakan publik selalu menjadi dua aspek kebutuhan publik, yaitu menyelesaikan masalah publik atau memenuhi kebutuhan publik yang tidak dapat dicapai oleh masyarakat itu sendiri. Tanggung jawab organisasi publik dan manajer publik adalah menghubungkan kepentingan publik dengan perumusan kebijakan publik untuk membangun harmoni dalam kehidupan publik. Di sini terdapat beberapa tujuan kebijakan publik. Menurut Soeharto, tujuan kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah tujuan kebijakan publik adalah mencapai kesejahteraan masyarakat melalui peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya itu adalah dapat diperolehnya nilai-nilai oleh publik baik atau yang disebut dengan public goods maupun jasa publik atau public service. Yang ketiga itu adalah mengantisipasi atau mengurangi atau mengatasi permasalahan publik yang ada di masyarakat. Yang keempat itu adalah memenuhi kebutuhan publik atau kebutuhan individu, keluarga atau komunitas secara individu melalui aksi kolektif. Dan seterusnya itu adalah meningkatkan hubungan sosial antar manusia dengan mengurangi disfungsi sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor struktural internal dan eksternal individu. Selanjutnya itu adalah sejalan dengan hak asasi manusia, harkat dan martabatnya, meningkatkan situasi dan lingkungan yang konduktif. Yang terakhir adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial atau menggali, mengaktualisasikan dan mengembangkan sumber
Berikutnya, strategi dapat berupa keputusan untuk melakukan sesuatu atau keputusan untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik ini mengatur masalah umum. Rumusan kebijakan publik dapat ditentukan melalui aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kebijakan publik dirumuskan oleh penyelenggara nasional atau Departemen Administrasi Publik. Sehingga kebijakan publik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengannya, apakah itu dilakukan oleh pemerintah atau tidak. Yang kedua, kebijakan publik adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan bermasyarakat, bukan kehidupan seseorang atau kelompok. Kebijakan publik mengatur masalah-masalah bersama atau masalah pribadi atau kelompok yang menjadi masalah bersama semua masyarakat di wilayah tersebut. Yang ketiga, kebijakan publik dikatakan sebagai kebijakan publik apabila manfaat yang diperoleh masyarakat yang bukan pengguna langsung dari produk yang dihasilkan jauh lebih besar atau lebih besar daripada pengguna langsung. Dalam mengambil kebijakan publik ada 6 kriteria yang harus diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, efektivitas, yaitu yang mengukur apakah suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan. Yang kedua, efisiensi, yaitu yang selalu menjadi tolak ukur adalah bidang. Yang ketiga, adekuasi atau cukup, yaitu kriteria yang berkaitan dengan variasi antar sumber daya dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat, equity atau adil, yaitu untuk mengukur suatu strategi kebijakan yang berhubungan dengan penyebaran atau pembagian hasil dari ongkos atau pengorbanan di antara berbagai pihak dalam masyarakat. Yang kelima, responsiveness atau terjawab, yaitu strategi kebijakan dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu di dalam masyarakat. Yang keenam, appropriateness atau tepat, yaitu kombinasi dari semua kriteria yang saling mendukung atau ada kriteria yang cocok tapi tidak untuk kriteria yang lain, tetapi akhirnya harus dilakukan dengan rangka terwujudnya suatu kebijakan pilihan terakhir.